Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda 'anna. Alhamdulillah, kita jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang kembali mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Allah suka kalau orang itu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Memuji juga, bersyukur juga. Bersyukur dengan lidah, setelah bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan perbuatan. Syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, memikirkan nikmat Allah yang banyak. Kita berbalut nikmat, kita berselimut nikmat, difikir-fikirkan nikmat itu. Kemudian diucapkanlah alhamdulillah. Kemudian nikmat tadi diaplikasikan, diamalkan, diterapkan untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat hidup pagi ini kita ke masjid. Nikmat tidur malam kita bangun sebelum subuh. Nikmat tidur disyukuri dengan bangun sebelum subuh. Bukan waktu subuh masih tidur, itu bukan syukur namanya, kufur namanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ditambah Allah nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, terimalah nikmat Allah. Nah, maaf, kalau kamu kufur, terimalah azabnya. Kufur mengundang azab. Kita takut diazab, tapi tak ingat bersyukur. Berarti tidak betul. Tidak betul cara hidupnya. Tidak tahu dia hidup itu macam mana. Subhanallah. Quran. Ada ayat dalam Quran perlu kita renungkan, ya, surah An-Nisa. Pentingnya syukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, katanya. Subhanallah. Perlu dilihat ayat ini, ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Buat apalah Allah mengazab kalian kalau kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ayat 147 halaman 101 surah An-Nisa tentang syukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kenapalah Allah, buat apalah Allah mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Untuk apa Allah mengazab kalau kalian bersyukur? Artinya bersyukur itu mencegah azab. In syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur, kalian beriman, tidak ada azab, tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada penyakit. Kenapa ada musibah di sana sini? Orang lupa bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu berkufur, kamu menempah, mengundang azab Allah. Azab Allah itu kalau datang syadid. Azab itu bukannya bencana alam, bukannya penyakit, bukan COVID-19, bukan corona, bukan virus. Azab itu juga jauh hati dari masjid, jauh hati dari Al-Quran. Itu azab yang sakit sekali. Dia tidak terasa diazab. Enak dia tidur. Enak dia tidur bersama keluarganya.
Satu rumah tidur, tidak ada yang bangun, tidak ada yang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Untuk apalah Allah mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Allah itu Maha Syakir, Allah itu Alim. Allah itu Maha bersyukur, Allah itu Maha tahu. Itu mukadimahnya ya tentang syukur. Dan salawat beriring salam ke atas junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, penghulu kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sekarang berada di awal bulan Zulhijjah. Hari-hari Zulhijjah ini kata ulama lebih mahal, lebih bernilai daripada hari Ramadan. Ramadan itu kelebihannya malamnya. Zulhijjah ini kelebihannya siangnya. Banyak hadis yang terkait dengan ini. Hari yang paling mulia hari-hari pertama Zulhijjah. Malam yang paling mulia malam Ramadan. Ramadan mulia malamnya karena ada Lailatul Qadar, karena ada nuzul Quran. Zulhijjah ini mulia harinya karena di hari-hari inilah orang berkumpul di tanah suci, di padang Arafah. Jadi sepatutnya 10 pertama Zulhijjah ini diisi dengan ibadat, beda dengan lain. Solat berjamaahnya jangan tercicir, jangan terlambat, jangan masbuk. Solat sunatnya dikejar, direbut. Qurannya dipegang, dibaca, ditadaburi. Kalau bisa puasa sunat lagi, sedekah lagi, tasbih, tahlil. Belajar, muhasabah, introspeksi ataupun introspeksi. Bertobat kepada Allah. Inilah masanya. Belajar Quran, belajar hadis. Tadi teringat di pagi hari bangun tidur nak mengemukakan, menghidangkan satu hadis muttafaq alaih. Mengambil kemuliaan 10 pertama Zulhijjah. Kita kemukakan satu hadis muttafaq alaih. Hadis kuat riwayat Imam Bukhari Muslim tentang cinta masjid. Tentang cinta masjid. Ayat-ayat cinta masjid perlu kita singkap supaya cintanya lebih bermakna. Datang ke masjid dengan ilmu, bukan ikut angin. Angin bertiup ke masjid, datang ke masjid. Kalau anginnya tak bertiup ke masjid, hilang dari masjid. Itu angin-anginan namanya. Kita tidak, kita datang dengan ilmu. Ayat-ayat tentang masjid perlu kita singkap nanti ya. Sekarang satu hadis muttafaq alaih tentang cinta masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh sahabat Nabi tersohor Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi pernah berpesan. Pesannya ini bukan berbentuk perintah. Dengar saja. Lau ya'lamun nas ma fin nida wasafil awal walam yajidu illa an yastahimu alih lastahamu. Kalau manusia itu tahu, orang yang tak ke masjid itu kalau dia tahu, yang tidur di pagi hari itu kalau dia tahu, ma fin nida, kelebihan mendengar azan, menjawab azan, berdoa sesudah azan, berdoa antara azan dan qamat, banyak di situ amalan. Menjawab azan, mendengar azan, menjawab azan, menghayati azan, doa sesudah azan, doa antara azan dan qamat, banyak sunnah di situ. Kalau manusia tahu hikmah yang tersirat dan tersurat di balik azan, wasafil awal, dan saf pertama,
Dulu safnya puluhan saf, maka disebutkan saf pertama. Sekarang satu saf kadang tidak penuh. Nah, itu masalahnya. Sudah selalu dibilang sembahyang subuh di zaman Nabi melebihi sembahyang hari raya di zaman kita. Nah, kalau manusia itu tahu kelebihan saf pertama, kelebihan azan, summa lam yajidu illa ayastahimu, kemudian orang berebut-rebut mesti cabut nomor baru bisa azan, mesti cabut nomor baru bisa saf pertama. Lastahamu, mereka akan cabut nomor, berebut-rebut ambil nomor. Hebatnya ya Nabi ya. Law ya'lamun nas ma fin nida was safil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Kalau manusia tahu, manusia tak tahu dan tak ingin tahu, dikasih tahu tak mau tahu. Ah, ini masalahnya manusia ini. Ini masalah manusia ya. Kalau manusia tahu hikmah di balik an-nida itu azan. Azan itu dikatakan juga azan, dikatakan an-nida, dikatakan sautul haq. Kalau mereka tahu di balik seruan, nida itu artinya seruan, himbauan. Azan itu panggilan Allah, nidaul haq, panggilan ilahi. Azan itu panggilan ilahi untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Kalau mereka tahu tentang azan, tentang panggilan ilahi, Allah yang mengasih kita nyawa, yang mengasih hidup, yang mengasih tidur nyenyak, panggilnya kita ke rumahnya supaya tidur tadi bernilai. Orang yang bangun tidur, pergi sembahyang subuh, berniat waktu nak tidur besok mau sembahyang subuh, tidurnya ibadat. Dan dikasih nilai seperti baca Quran sepanjang dia tidur. Kalau 6 jam dia tidur, 6 jam macam Quran, baca Quran. Seperti pahala salat, seperti pahala zikir, qiyamul lail. Datang merebut azan di rumah Allah di pagi hari, dapat nilai seperti beribadat semalam tidak tidur. Padahal dia tidur, tidurnya ibadat. Langkahnya menghapuskan dosa, menaikkan derajat, dan merebut 1 poin pahala. 3 in 1. Setiap langkah pulang dan pergi dapat 3 nilai. Maka bapak-bapak, cobalah kira dari rumah ke masjid berapa langkah. Saya kira dari rumah ke sini 300 langkah. Ini bisa dikira tuh. Bisa dikira, baru tahu kita prestasinya kita. Apa yang dapat? Setiap langkah 3 nilainya. Naik derajat, naik derajat, naik skill. Naik golongan. Setiap ke masjid naik, naik, naik. Orang beriman tidak statis, tidak jumut. Dia naik, hari-hari naik. Satu tentang an-nida azan, yang kedua shaf pertama. Shaf pertama ini didoakan Allah, didoakan malaikat. Dan nilainya beda dengan shaf kedua. Itu satu ya. Tentang nida dan shaf pertama. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Kata Rasulullah SAW, ini tentang masjid juga. Kalau manusia itu tahu tentang fadilat datang awal, seawalnya datang ke masjid. Kalau boleh datang sebelum azan ataupun waktu azan. Tidak sama nilainya yang datang sesudah azan
dan datang sebelum azan. Datang di awal waktu itu namanya at-tahjir namanya. Tidak ada disebut-sebut orang zaman sekarang. Orang pun tidak tahu. At-tahjir. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Kalau manusia tahu fadilat at-tahjir, datang seawal mungkin, secepat mungkin ke masjid, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, 5 waktu, datang sebelum waktu. Datang sebelum azan. Alun diimbau alah datang, alun disuruh alah pai, kata orang Sumbar. Apa kata orang Sumbar? Alun diimbau alah datang, alun disuruh alah pai. Ngerti Pak? Ngerti ya? Belum dipanggil datang dia. Belum disuruh, ibarat perintah, dia sudah tahu dia. Dia sudah pergi sendiri otomatis. Walau ya'lamuna ma fit tasjir lastabaku ilaih. Kalau manusia tahu tentang fadilat tahjir, mereka musabaqah, kompetisi. Istabaku fastabikul khairat lastabaku ilaih. Subhanallah. Yang ketiga, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. 3, lau ya'lamuna, lau ya'lamuna, lau ya'lamuna. Yang ketiga, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Kalau mereka tahu fadilat datang sembahyang isya dan subuh. Penekanannya isya dan subuh ini. Al-atamah itu isya, was-subh itu subuh. La atauhuma walau habwa. Mereka mesti mendatangi salat isya dan subuh walaupun merangkak. Tidak mampu berjalan matu garang. Kata orang Mandeling matu garang. Kata orang Brunei marunggau. Merangkak. Tidak mampu berjalan merangkak, dikejarnya ke masjid. Pahala beribadat semalam lah ya mau hilang. Pahala beribadat semalam mau hilang. Mesti dikejarnya. Pikirlah Pak ya. Dalam sejam berapa halaman dapat baca Quran. Ini Bapak dikasih pahala baca Quran semalam penuh, semalam suntuk. Itu mau hilang tuh. Mesti dikejarnya. Walau habwa. Walaupun merangkak. Sahabat Nabi zaman dulu ada yang sakit. Sakitnya sudah di penghujung usia. Disuruh usung. Disuruh anaknya mengusungnya ke masjid. Bawalah ayah ke masjid nak. Ayah kan sakit ya. Ayah sudah tidak diberati lagi untuk ke masjid. Alana tidak tega perasaan ayah. Tidak sampai hati ayah mendengar hayya 'alal falah. Tidak terdengarkan hayya 'alal falah itu kalau ayah di rumah. Tidak sampai hati mendengarnya hayya 'alal falah. Rebutlah keuntungan ini. Tidak tega, tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah berkumandang kalau ayah tidak ke masjid. Bawalah ayah nak. Dibawalah ayahnya ke masjid. Diusung. Solatnya solat maghrib. Belum habis 3 rakaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kondisi orang yang bertarung dengan maut ya. Macam mana kondisi orang yang sekian menit lagi dia akan mati. Dibawalah ke masjid. Belum habis salat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Nah, ada pula cerita muslimah, mukminah, salihah di Batu Sangkar. Mukminah, salihah, pencinta masjid. Sejak dari mudanya, kalau dia pergi maghrib dia tidak pulang sampai isya. Dia akan mengaji, dia akan tadarus dengan kawan-kawannya. Pergi maghrib, dia akan pulang dia sampai isya. Kalau ada ceramah dia dengar ceramah, kalau tidak dia
tadarus dengan teman-temannya atau dia baca Quran sendiri, ibu nih. Sampai umur tak silap 84 tahun. Berjalan 10 langkah berhenti. 10 langkah berhenti. Jalan di sana kalau perginya menurun, pulangnya mendaki. Jalan yang ditempuhnya terkenal dengan nama Janjang Saratuh. Nah, Janjang tahu? Jenjang itu tangga. Hah? Janjang Saratuh. Kita mulus licin. Dia 100 anak tangga mau ditempuhnya. Subhanallah. Kadang-kadang lupa ibu tuh salat apa mau dilakukan. Nak, kita sembahyang apa ini nak? Sembahyang maghrib bu. Oh iya nak. 3 rakaat ya nak? Iya. Nak, tolonglah pakaikan ibu ini mukena ini telekung ini nak. Nak mampu rasanya lagi. Dipakaikan oleh yang di sebelahnya. Pas sembahyang maghrib, sesudah sholat, waktu bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ innalillahnya. Kan sukses besar namanya. Dalam hadis kita selalu dengar, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Apa sambungannya? Dakhalal jannah. Subhanallah. Subhanallah. Gempar di sana. Wah. Enak ibu itu katanya. Meninggal di masjid. Meninggal sesudah sholat. Meninggal waktu bertahlil. Wah, kalau dapat macam itu kan enak tuh kata jemaah. Subhanallah. Ada pula sahabat baik saya. Asal Thailand, orang Thailand tapi Melayu, bukan orang Siam. Dia meninggal di masjid seperti ini, sesudah subuh menunggu duha. Karena dia selalu merebut yang 3 ini. Merebut an-nida, merebut at-tahjir, merebut fadilat sembahyang subuh dan sembahyang isya. Sesudah subuh dia naik kendaraan sendiri ke masjid, bukan dibawa, bukan diantar, bukan diusung. Sesudah salat dia nunggu duha. Tidak mau keluar sebelum masuk waktu duha. Orang yang menunggu duha sesudah subuh di masjid dapat nilai umrah. Datang sembahyang subuh dapat nilai haji. Ada tazkirah sesudah subuh haji tersendiri. 2 haji 1 pagi Pak hilang. Kalau Bapak tidak datang. Ini orang Minang. Kama kapaile. Apa mau dicari lagi? Datang subuh dapat 2 haji. Kama kapaile ini orang Minang. Ada pedongan. Dapat durian runtuh. Itu maka dikatakan Nabi, walau ya'lamuna, walau ya'lamun nas. Kalau orang itu tahu, tapi orang itu tidak tahu, terblokir ilmu darinya. Terblokir ilmu. Berapa persen yang datang? Tidak ada 5%. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi kawan saya yang di Thailand tuh sama-sama kuliah dulu di Arab, sama-sama kerja di Brunei. Dia sudah habis tempo kontrak kerjanya, dia pulang ke Thailand. Dia memang hati masjid, hatinya hati Quran, hatinya mendengar azan, hati azan. Orang yang beriman bila dengar azan itu happy. Dalam hadis katanya, siapa yang happy, gembira mendengar azan, nanti senang keluar kuburnya. Senang keluar kubur. Happy keluar kuburnya. Jadi ukuran perinteraksian dengan azan itulah nanti ukuran keluar kuburnya.
Subhanallah. Hadis tentang azan mengatakan man sarrahu an yalqallaha qadan musliman yaumal qiyamah katanya. Siapa yang ingin happy nanti menghadap Allah pada hari kiamat, ingin gembira nanti, tidak susah. Perhatikanlah azan, hadirilah azan, jawablah azan. Insya Allah nanti akan gembira waktu keluar kubur. Banyak lagi hadis tentang azan ini ya. Banyak lagi hadis. Kemudian berdoa sesudah azan, melayakkan dapat syafaat Nabi. Siapa yang berdoa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang berdoa seperti doa tadi itu, kata Rasulullah dalam hadis sahih, layak mendapat syafaatku nanti katanya. Ingin syafaat Nabi? Dengarlah azan, doalah sesudah azan. Itulah sebab sedikit ya untuk mengisi awal bulan Zulhijjah dengan berinteraksi dengan hadis Nabi yang terkait dengan masjid, agar hati kita semakin mencintai masjid. Mudah-mudahan kita dijaga Allah sampai ke penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.